Proses assembling PCB. 1. Pasang mata bor ukuran 0,8 mm. Ukuran ini adalah standar untuk sebagian besar komponen elektronika seperti resistor, kapasitor non-polar, dioda kecil, transistor, dan kaki IC. Lakukan pengeboran dengan posisi bor tegak lurus 90 derajat agar lubang tidak miring. Ambil amplas halus grit 1000. Gosok permukaan sisi polos papan secara perlahan dan merata. Pengamplasan ini tidak bertujuan untuk menipiskan papan, melainkan membuka pori-pori fiberglass agar tinta toner nantinya bisa terserap dan menempel kuat. Lap debu sisa amplasan hingga bersih. Jika sudah, tempelkan kertas desain tata letak dengan sisi tinta menghadap ke papan. Terawang ke arah cahaya lampu agar posisi gambar komponen selaras dengan lubang dan jalur tembaga di bawahnya. Rekatkan ujung kertas menggunakan selotip agar posisinya terkunci dan tidak bergeser selama proses transfer. Semprotkan larutan autan secara merata tipis-tipis ke punggung kertas. Kandungan kimia aktif di dalam cairan ini akan bereaksi sebagai pelarut dingin yang sangat ampuh untuk melunakkan tinta toner dari kertas tanpa memerlukan energi panas dari setrika. Masukkan PCB beserta kertas yang sudah basah tersebut ke dalam mika plastik bening. Gosok permukaan plastik mika dengan tekanan yang kuat dan konstan. Tekanan ini akan memaksa tinta toner yang telah lunak untuk berpindah, transfer, secara permanen ke permukaan papan PCB. Lakukan penggosokan secara merata selama 3 hingga 5 menit. Keluarkan PCB dari plastik mika. Kelupas kertas tata letak secara perlahan dari satu sudut ke sudut lainnya. Jika gosokan merata, gambar bentuk dan nama komponen akan tertinggal dengan sangat jelas di atas papan PCB. Bilas sisa sedikit kertas yang masih menempel menggunakan air. Kini bagian atas PCB sudah memiliki nama komponen untuk merakit. Langkah berikutnya adalah membersihkan lapisan pelindung, toner, di bagian bawah agar tembaganya siap untuk disolder. Gunakan kawat cuci piring. Gosok seluruh permukaan jalur PCB secara merata dengan tekanan sedang. Kawat ini sangat efektif mengikis tinta tanpa merusak tembaga dasar. Terus gosok hingga seluruh lapisan hitam toner terkelupas tanpa sisa. Hasil akhirnya, jalur tembaga harus terekspos sempurna, bersih, dan memantulkan cahaya, mengkilap keemasan. Lalu bersihkan papan secara total menggunakan kain bersih. Aturan perakitan standar yaitu selalu mulai dari komponen yang profilnya paling pendek. Ambil komponen kapasitor atau resistor. Masukkan kakinya ke lubang dari bagian atas papan, berpedoman pada cetakan sablon nama komponen yang telah dibuat. Sambil menahan komponen tersebut dengan tang potong, balikan papan PCB. Bengkokkan sedikit ujung kakinya di bagian bawah ke arah luar. Kuncian mekanis ini menahan komponen agar tidak merosot saat Anda mengambil alat solder. Panaskan alat solder. Sebelum menyentuh papan, usapkan ujungnya ke spons tahan panas yang lembab. Ujung solder yang siap digunakan harus terlihat mengkilap perak, bukan kusam dan hitam tertutup kerak karbon oksida. Tempelkan ujung solder tepat pada jalur antara kawat kaki komponen dan titik tembaga di PCB. Tahan posisi tersebut selama 1 hingga 2 detik agar kawat dan tembaga sama-sama menyerap panas yang cukup. Solderan yang matang dan mengikat sempurna akan berbentuk melengkung mulus menyerupai kerucut gunung. Jika bentuknya menggumpal bulat menyerupai bola, hal tersebut mengindikasikan koneksi palsu, cold joint. Panaskan ulang titik tersebut agar timah mencair sempurna. Saat beralih ke komponen yang lebih tinggi seperti LED, perhatikan polaritasnya secara saksama. Kaki yang lebih panjang adalah kutub positif, plus, dan bagian bodi yang memiliki garis indikator adalah kutub negatif. Sesuaikan posisinya dengan sablon penanda di papan Anda. Setelah timah mengeras, gunakan tang potong mini. Potong sisa kaki komponen yang memanjang tepat di atas puncak kerucut timah. Tahap pemasangan satu komponen telah selesai secara sempurna.
Selesaikan perakitan dengan memasang komponen yang profil fisiknya paling besar di urutan terakhir. Gunakan volume timah yang sedikit lebih banyak karena komponen-komponen ini menanggung beban mekanis saat dioperasikan. Proses perakitan sudah selesai. Periksa kembali bagian jalur PCB. Pastikan tidak ada yang kaki komponen yang terhubung dengan komponen lainnya agar tidak terjadi short circuit.